Rokok dua dikeluarin, rokoknya nggak dikeluarin, mau dia merokok temennya. Itu pelit yang kedua. Pelit yang ketiga, dia kesel kalau lihat orang lain sedekah. Ngapain juga itu subhan segala sedekah ke anak yatim. Emang dia udah kelebihan harta, dia udah kaya, bininya aja baru satu, segala sedekah. Ngapain juga itu Ustaz Idris ngasih anaknya? Emang dia udah banyak duit, bininya aja baru satu, kecuali ini Ustaz Idris sudah 4, baru boleh dia sedekah. Ini pelit yang ketiga. Padahal nggak ada urusannya, orang mau duitnya habis buat sedekah dia nggak rugi, tapi dia yang kesel. Nah pelit yang begini ini paling aneh, namanya pelit dewa, pelit tingkat dewa namanya. Jadi pelit yang ketiga pelit tingkat dewa. Kalau yang begini kalau kita gambarin orang paling pelit yang kayak begini, contohnya di mana Ustaz ada? Nyeduh kopi, ampasin jemur di sebelahnya, wah pelit. Tapi ada orang yang paling pelit lagi di atas tingkat dewa. Ini saya bilang pelitnya tingkat anas malah mudah. Mana ini pelit yang paling tinggi? Yaitu orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW wa lam yusalli alayya, kata Nabi. Dan dia tidak mau baca salawat kepadaku. Ini pelit yang paling tinggi. Ibu mau disebut orang lahir? Bu, mau disebut orang lahir? Bapak mau disebut orang bakhil? Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang disebut nama Rasulullah, dia tidak mau membaca salawat kepada Nabi. Nanti kata Nabi ada orang dibangkitkan di yaumil kiamah dalam keadaan mukanya rata seperti tembok. Dia perempuan cakep, badannya luar biasa, bentuk tubuhnya pun luar biasa, tapi mukanya rata. Kira-kira cakep nggak Pak? Enggak. Saya Idris, apa enggak itu Pak? Saya yakin Ustaz Idris sudah nggak bakal benar. Wah cakep dari mana kalau mukanya mata kayak beneran rata begitu? Nah ini orang-orang yang disebut nama Nabi, dia tidak membaca sholawat, mukanya nanti akan rata. Terlebih lagi buat mereka yang tidak senang dengan orang yang membaca salawat kepada Nabi SAW, bukan mukanya rata lagi, sebelah mukanya nanti. Ibu pernah nggak lihat orang mukanya sebelah? Pak pernah nggak lihat orang mukanya sebelah? Orang mukanya sebelah tapi hidup, ya nggak punya hidung, nggak punya mulut, nanti sebelah mukanya. Ini siapa nih? Ini orang di dunianya yang tidak suka kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi SAW. Orang baca salawat dia urut-urutan, tahu urut, hatinya tinggi. Orang baca salawat dia yang kesel. Orang baca salawat dia yang marah-marah. Seminggu tetangganya baca salawat, besok dia modal kita doain. Matinya besok di sebelah dia muka bakal dibangkitkan. Na'udzubillah min. Ini baru main. Belum terisi. Salawat beriring salam yang semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil qiyamah. Karena tidak ada di hari itu yang bisa memberikan syafaat kepada manusia. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di hari itu kepada manusia-manusia yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai akhir umat Nabi Muhammad kecuali Rasulullah SAW. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, ketika semua makhluk sudah dalam keadaan rata dengan tanah, disiram dengan air ini yang membawa kehidupan, akhirnya manusia semua bangkit seperti toge yang disiram hujan. Ibu pernah lihat toge disiram hujan? Ini kayak begini nanti manusia, letuk, semuanya bangkit dalam keadaan telanjang. Pak Sekdes telanjang, Ustaz Subhan telanjang,
Majelis taklim telanjang, Ustaz Idris telanjang, malah lari-larian ke keder nanti. Ustaz Idris telanjang, kayak lari-larian ya. Ustaz Mustafa telanjang. Kalau saya sekarang telanjangin. Ini semua dalam keadaan telanjang ketika dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumil mahsyar. Dan di situ dikirim api yang mengelilingi semua, digiring ke alam mahsyar. Ketika sudah masuk ke alam mahsyar, semua makhluk mencari pertolongan. Ada yang datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam, "Ya Adam, antum abul bashar, engkau ini bapaknya manusia, berikan pertolonganmu kepada kami di hari ini." Kata Adam, "Saya juga nggak bisa. Kenapa? Saya punya salah sama Allah." "Apa kesalahanmu ya Adam?" "Dulu saya pernah ngambilkan buah khuldi yang dimakan istri saya." Ternyata Nabi Adam punya kesalahan. Istrinya ngidam, ya. Istrinya ngidam itu diambilin buah khuldi yang akhirnya nyangkut dalam satu sejarah di leher. Nah, ini kesalahan yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, dan dia berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Berjalan lagi kepada Nabi Adam, kata Adam, "Kalian datang saja kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia itu adalah seorang nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi." 500 tahun Pak perjalanan kita. 500 tahun dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan pertolongan. Dari Nabi Nuh lagi kata Nabi Nuh terus. Kalau sampai saya ceritain 25 Nabi sampai jam 1 nggak bakal kelar ini. Jadi ceritanya ini ekspres nih. Dari Nabi Nuh, Nabi Hud 500 tahun terus sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ditunjukkan oleh siapa? Kamu datang kepada Nabi Ibrahim karena dia adalah seorang Khalilullah, kekasihnya Allah. Datanglah kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, berikanlah pertolongan kepada saya. Antum Abu Khalilullah, engkau adalah kekasihnya Allah." Kata Nabi Ibrahim, "Ya boro-boro saya menolongin kalian, saya juga punya salah." Akhirnya datanglah kalian kepada Nabi Musa. Ketika datang kepada Nabi Musa angkat tangan. Datang kepada Nabi Isa angkat tangan. Kata Nabi Isa, "Kalian cari orang yang bernama Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Dia adalah seorang Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Insi wal Jan, yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian semua." Dicari Rasulullah, ketemu kita dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Aina ummati?" Mana umat saya? Makanya di dalam kitab Rawi, "Ainal muhibbina fi nari jalali." Mana orang-orang yang cinta kepada aku karena cinta yang dasar karena Allah. Akhirnya datang semuanya ini ngobrol Pak. Tahu kan ngobrol? Ini kalau orang ngajar alam ini kita ngobrol. Ada 10 orang datang kucuk, "Ya Rasulullah, saya orang perumahan alam Tajuralan." Ya. Masing-masing ada pimpinan itu. Dipimpin oleh Ustaz Subhan dengan bawa bendera. Diakui. Ternyata di situ dicariin lagi Ustaz Idris, mana Ustaz Idris? Ustaz Idris keselam, dia berkecil keselam di belakang, tapi dia kan bawa cikir. Itu dia, saya juga bingung kenapa dia yang sering bawa cikir tapi dia ada ketinggalan cikir. Apa penyebabnya? Oh, ternyata dia punya jamaah lain lagi yang membawa biar bareng-bareng. Dia nggak mau bareng jamaah ini kalau jamaah yang satu belum masuk. Dicariin ketemu. Nah itu udah Ustaz Idris, udah ngos-ngosan, udah ngapain ya, bawa bendera juga Ustaz Idris. "Ya Rasulullah, ana min ummati
Ya Rasulullah, saya juga daripada golongan umatmu. Nahnu nafuru bi kasrati salawati ilaikum. Kami ini orang-orang yang banyak baca salawat kepadamu. Dipanggil, kita dikumpulkan di situ di bawah bendera yang namanya Liwail Hamd. Tulisan kalimatnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang selamat nanti di yaumil mahsyar hanya mereka orang-orang yang berada di bawah bendera kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera lain tidak ada yang bisa menyelamatkan. Cuma bendera ini yang bisa membawa kita selamat. Karena ini bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah orang-orang yang paling banyak baca salawat kepada Nabi. Mereka inilah yang paling dicintai. Ada cirinya enggak? Mana ciri umat Nabi Muhammad? Qurral muhaddalina min atharil wudu. Ada ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qurral muhaddalina min atharil wudu. Di sini ada tapak-tapak bekas wudu. Jadi sinar hebat ini terus terang di jidat kita, ngeluarin sinar. Masya Allah, ini umatku, kata Rasulullah. Antum ahabbu syafa'ati. Kau ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatku. Makanya ini syafaat Nabi yang sangat kita harap. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Baru sampai salawat. Ya kalau ceramah yang begitu boleh semua setengah jam. Salawat setengah jam. Nah, karena kita baru masuk kepada proses kelahiran Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan bukan seperti dilahirkannya manusia-manusia seperti kita. Dan ketika hamil pun Rasulullah tidak dihamilkan seperti kita. Di dalam kandungannya bukan seperti kita. Ibu kalau hamil repotnya luar biasa. Baru mau masuk bulan pertama, perut mules, kepala sakit, lihat laki gue, ya bu ya. Nah, ada orang hamil di datang lihat laki gue, melihat laki datang gue. Tapi kalau itu nggak begitu sih. Kadang-kadang lihat laki gue, lihat itu enggak. Ya bu ya, ada yang gitu. Ada orang ngidam itu yang mojok di kamar gitu. Ada yang sama laki ketemu ketinggalan, ada. Sampai laki ke kamar mandi, celananya dipegangin, tentang kehilangan laki. Ada yang gitu. Ini proses ngidamnya manusia biasa. Tapi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lam yatahammal ala sifahil qab. Sayyidah Aminah tidak pernah merasakan berat ketika mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringan. Coba ibu hamil sebulan perut mules, kepala sakit, masuk 2 bulan, 3 bulan makin sakit, masuk 6 bulan makin berat, masuk 7 bulan tidur salah, miring salah, terlentang salah, ya tengkurap apalagi makin mengang. Makan pengennya 2 piring baru disuap 5 piring udah kenyang, sedih. Tapi Rasulullah tidak. Ketika di dalam melahirkannya pun kita begitu susah. Ada yang datang ke perajin, ada yang datang ke bidan, ada yang datang ke rumah sakit. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan bukan seperti itu. Siapa yang membidani Rasulullah? Siapa yang membidani Sayyidah Aminah? Siapa bu? Ada yang tahu kan yang tahu? Siapa yang membidani Sayyidah Aminah ketika mau melahirkan Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Bu, ada yang tahu nggak? Kalau tahu saya bagi buat cap di hadiah. Saya mau saya siapin dulu. Ada yang tahu nggak? Ya, sahabat
sahabat bocah buat beli pulsa lumayan. Yang membidangi Rasulullah ketika mau dilahirkan yaitu adalah Sayyidah Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihi salam. Yang menjadi asistennya siapa? Siti Masitoh. Asisten kedua Sayyidah Asiyah istri Fir'aun laknatullah alaih. Wanita tiga inilah yang menjadi bidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terlahir bukan seperti kebanyakan manusia kita. Rasulullah terlahir di antara apa keluarnya? Di antara, kalau saya sesarkan di sini. Tapi Rasulullah dilahirkan di bawah pusra. Dibelah. Siapa yang membelah perutnya Sayyidah Aminah? Yaitu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang menjadi pembantu proses kelahiran itu. Malaikat Jibril dibantu oleh malaikat Ismail Mikail, dibantu oleh malaikat Israfil alaihi wassalatu wassalam. Jadi begitu. Jangan dilahirkan, oh berarti saya bukan. Pakai apa? Pakai buku malaikat Jibril di dalam tarikh Baghdad. Pakai buku. Makanya ibu besok mau lahir buku bilah disuruh panjangin. Buku lagi suruh panjangin dikit. Pak, ulang Pak, biar dia nabi lahirnya. Ya insya Allah dan mudah-mudahan insya Allah selesai semuanya. Pakai buku malaikat Jibril. Akhirnya dikeluarkan. Tidak sedikit pun darah yang menetes dari Siti Aminah. Di badan Rasulullah nggak ada kotoran. Rasulullah nggak membawa kotoran. Makanya jangan sekali-kali kita mengatakan Rasulullah terlahir dari lubang keluar kotoran, dari tempat keluarnya kotoran. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, empat madhab sudah ittifaq dan ijtima' mengatakan haram, mengatakan Rasulullah terlahir dari tempat lubang keluar kotoran. Bahkan di dalam fatwanya madhab Imam Malik bin Anas, wa yajibu ayyuqtalahu man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhraju minal farj. Wajib dibunuh orang yang mengatakan Rasulullah lahir dari lubang kemaluan. Rasulullah bukan dari lubang kemaluan. Diangkat sama malaikat Jibril, diadanin oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib. Sebetulnya sebelum diadanin oleh Sayyidina Abdul Muthalib sudah diajarkan ketika baru lahir, diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika terlahir Rasulullah, ibu jangan ngomel, saya ngasih kuis juga ini, saya ngasih pertanyaan juga ini. Ya kita boleh ceramah maulid, ya cerita Rasul, jangan aprak-aprakan kemana-mana yang ada jelas. Ya cerita maulid yang tentang kelahiran Rasul, keagungan Rasulullah. Ketika baru terlahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dipegang sama kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib. Di situ Ibnu Hisam menjelaskan, ketika mau dipegang oleh Sayyidina Abdul Muthalib, itu Rasulullah langsung berbalik seperti orang yang bersujud, kaki pantat diangkat, pala langsung di bawah. Dan di situ Rasulullah mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan yang diucapkan Nabi Muhammad ketika baru lahir. Disambut oleh malaikat Jibril. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya anak saya paling bisa. Waqti sahar biyadi al-alami safa wa biyadi al-alim
pada waktu itu, waktu sahur lahir Rasulullah. Lahir dalam bersujud pada Allah yang mawjud. Rasulullah lahir dalam keadaan bersujud, sujud, dan di situ Allah jelas Allah keluarkan cahaya di mana tempat sujudnya Rasul. Masya Allah, beda nggak Rasulullah kita? Bu, beda nggak Rasulullah lahirnya kita? Beda. Nggak ada manusia yang lahirnya yang begitu. Lahir udah dihitan. Siapa yang menghitan? Malaikat Jibril alaihissalam. Ada satu kaum ditambahi lagi oleh kakinya Sayyidina Abdul Muttalib. Setelah itu diangkat oleh kakinya Abdul Muttalib, diajak tawaf. Satu putaran tawaf, api yang ada di kota Persia mati. Itu baru satu putaran. Baru satu putaran api yang ada di kota Persia mati. Satu putaran lagi gedung yang ada di kota Isra mati. Satu putaran lagi sungai Efrat hampir asal. Akhirnya datang malaikat Jibril menyerupai aki-aki yang sudah tua. Apa kata malaikat Jibril? Ya Abdul Muttalib, hentikan tawaf membawa cucumu yang satu ini. Karena kalau kau teruskan sampai 7, gunung yang ada di daratan Hijaz ini akan hancur. Enggak kuat. Saking dahsyatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lahir jadi orang yang besar, disusui oleh Suwaibatul Aflamiyah. Setelah itu disusui lagi oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah beranjak dewasa. Kalau mau tahu sejarah Rasul, baca kitab Tarikh Baghdad, ya. Kalau enggak, baca kitab yang dikarang Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Syekh Zakaria Al-Kandahlawi itu ada Hayatus Sahabat, ada Siratul Nabawiyah. Baca di sini jelas. Setelah besar Rasulullah menjadi seorang pemuka agama, menjadi seorang pemimpin Quraisy, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kenapa Abraham itu begitu benci dengan kota Mekah? Terjadi dua sebab. Kalau kita tahu Abraham ini kan ketika Rasulullah dilahirkan, Abraham menyerang Ka'bah. Tapi ada sebabnya. Yang pertama, Abraham itu punya hati dengki, ya, sama keturunan Quraisy. Tahu dengki Pak? Tahu dengki? Dengki khas julid, ya. Abraham itu raja pemimpin yang ada di kota Abyssinia yang paling julid-julidnya raja. Saking julidnya dia nggak senang kalau Ka'bah rame, bangunan dia sepi. Abraham itu akhirnya bikin bangunan mirip dengan Ka'bah, dibuat dari emas, paku-pakunya dibuat dari emas. Tapi dia buat seindah itu pun nggak ada orang yang datang mengunjunginya. Abraham bingung, ada apa sih itu Ka'bah? Kok bangunan saya yang kayak begini bagus nggak ada yang datang? Tapi ini Ka'bah cuma batu, kok banyak yang datang? Akhirnya Abraham membuat satu propaganda yang begitu dahsyat. Semua orang-orang yang ada di kota daratan Hijaz diundang buat datang ke situ. Dikasih duit. Bahkan dibolehkan membawa kapak dan palu. Buat apa? Buat ngambil emas yang ada di bangunan tersebut. Makanya ini kalau mau sholat dibuat dari emas, saya ingin rame ini. Misalnya di emas, paku-pakunya semua yang dia emas, luar biasa itu. Saya yakin rame, siangnya rame, sorenya rame, apalagi malam. Akhirnya Abraham nggak kehabisan akalnya. Dia serang Ka'bah dengan membawa tentaranya yang di atas gajah. Akhirnya ketika besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perjuangan yang begitu dahsyat, 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah, ada yang mengatakan 10 tahun di kota Mekah, ada yang mengatakan 12 tahun di kota Madinah.
dengan perjuangan yang begitu dahsyat dan maha hebat. Bayangkan ini, Rasulullah berdakwah sampai hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, jaraknya 450 km jalan kaki, dikepung oleh musuh demi tegaknya agama Islam, demi tegaknya tauhid. Apa ada yang bayar Rasulullah? Tidak ada yang bayar. Rasulullah dakwah nggak dibayar dan nggak minta bayaran demi tegaknya agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dunia. 450 km kita bisa bayangin. Sampai ketika masuk ke dalam gua Sur, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada ular. Ketika itu Rasulullah itu sedang tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ular di atas. Ini ular di atas ya. Ini ular di atas. Dipikir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini ular menyatek muka Rasul. Akhirnya dijagain sama tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena merasa dijagain, ini ular nyatek tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung terbangun? Tidak. Apa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membangunkan Rasulullah? Tidak. Tapi karena kecintaannya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad, dia tidak berani membangunkannya, seorang kekasih Allah. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan air mata sakitnya. Air mata ini netes di pipi Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bangun. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Abu Bakar Siddiq, apa yang terjadi pada dirimu? Akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, tanganku digigit ular ya Rasul. Tanganku digigit ular ya Rasul. Akhirnya di situ dijelaskan, ular diajak ngomong oleh Rasulullah. Akhirnya disitulah keluar kata Nabi, bahwa saya tidak ada hak binatang buas memakan diriku dan memakan orang-orang yang di badannya mengalir darahku. Tidak ada hak binatang buas memakan diri Rasulullah. Tidak ada hak binatang buas memakan orang yang di badannya mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ternyata tuh ular bukan mau digigit, Pak. Tuh ular udah disampaikan sama teman-temannya, iya loh Raja Ular ini, bahwasanya di kota Mekah itu ada nabi namanya Muhammad, orangnya ganteng, orangnya tampan. Kalau dia berjalan satu gang, semua pasir yang diinjak jadi wangi. Kalau dia berteduh, kalau dia ada di bawah pohon, semua pohon ini akan melindungi dia. Ternyata tuh ular penasaran. Ular itu sebenarnya bukan menggigit Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cuman pengen melihat muka Rasulullah lagi ngelawak begitu tuh, mau ngelawak muka Nabi Muhammad. Tapi karena kata Sayyidina Abu Bakar dia takut Rasulullah yang gigit, dijaga oleh tangannya. Akhirnya digigit. Akhirnya ada riwayat yang mengatakan ini ular, salah satu ular yang dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau lewat satu gang, lewat jalan wangi. Pasir yang diinjak Rasul itu jadi wangi semuanya. Wangi. Kenapa Sayyidah Asiyah tidak pernah bau badannya? Karena Sayyidah Asiyah ketika dia menempelkan badannya dengan Rasulullah sudah hilang. Makanya badannya wangi. Kalau badan kita wangi pakai Rexona kan? Makanya, dan kenapa Sayyidah Asiyah sampai tua dia tetap wajahnya ini muda, wajahnya terlihat cantik, tidak ada keriput di muka? Karena keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menempel semua dibuat dulu oleh Sayyidah Aisyah. Makanya ibu gampang, kalau pengen awet muda gampang, keringat lagi ambil kurangis buat lurus ini. Laki pulang kerja ambil keringatnya, usapin di muka. Usapin di muka. Laki pulang ojek nih,
lapin keringatnya pakai anduk, air muka pakai anduk, lapin semua badan. Ya insya Allah mudah-mudahan. Apa itu, Ustaz? Ya insya Allah mudah-mudahan. Kenapa itu, Ustaz? Kalau nyuruh empang mati semua keringat. Beda keringatnya Rasulullah sama keringat kita. Bu, Rasulullah itu dijelaskan di dalam satu kitab. Kejadian Rasulullah bentuk tubuhnya pun beda sama kita. Kalau kita punya tulang centong kan, punya tulang ini bahu. Rasulullah nggak ada tulang bahunya. Rasulullah nggak punya tulang bahu. Jadi antara tangan kanan dengan tangan kiri nyatu. Sungguh sangat amat beko orang yang mengatakan Rasulullah punya tulang bahu. Nggak ada persediaannya Rasulullah nyatu. Tapi ketika dia bergerak dengan begitu lenturnya Allah Ta'ala yang menenturkan. Jari kita ini semua manusia, mau raja yang mana dia? Raja mana yang jarinya rata? Semua jarinya pasti begini. Tapi jarinya Nabi Muhammad SAW ini rata. Rata jarinya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah ketika bangun tidur, mukanya seperti tidak tidur. Dan mulutnya Nabi Muhammad SAW tetap wangi sekalipun dia bangun tidur. Kenapa? Karena mulut Nabi tidak pernah ngomong jorok. Mulut Nabi selalu dikir. Makanya Bu punya bayi, mulut bayi wangi nggak mau tidur? Wangi Bu? Wangi. Coba mulut bapaknya bangun tidur belum gosok gigi ikut cium. Bangun kayak ikut cium. Ya insya Allah wangi juga. Wangi apa tahu deh. Mulut Rasulullah tuh nggak bau. Bahkan semua sahabat merindukan pengen kena ludahnya Rasul. Karena mulianya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi berjalan, pasir-pasir yang dilalui oleh Nabi dipungutin oleh orang-orang kampung Madinah. Kalau Nabi sedang berjalan, matahari kalah sinarnya dengan sinar Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kami dibaca itu. Wa utfi an-nuru samsi min nuri wajhihi falillahi ma adha walillahi ma ajla. Wa utfi an-nuru samsi min nuri wajhihi, padam cahaya matahari dengan sebab cahaya Nabi Muhammad SAW. 5 menit lagi. Saya udah 40 menit. Sebab habis ini saya butuh penghasilan. Ya, biasa bulan Maulid kemarin pelajaran kita kagak laku ya, karena alhamdulillah pas bulan Maulid lumayan laku juga. Kemarin Bu, lagi bulan Maulid itu jangankan bulan Rajab, jangankan Rajaban, lucu-lucu kayak kata saya nggak ada. Sekalinya ada yang mati di sono, dibawa langsung. Nah kita bingung udah. Alhamdulillah. Setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi seorang nabi. Guru kami mengatakan As-Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan ketika kita melaksanakan satu taurah dengan beliau, apa yang beliau pesankan di dalam bulan Maulid ini? Wahai sekalian murid-muridku, banyakin membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengisahkan, guru mulia mengisahkan ketika wafatnya Rasulullah SAW bukan seperti wafatnya kita. Berarti kita sekarang cerita langsung wafat aja deh. Ya. Ketika wafatnya ini sakit, setelah sakit malaikat Jibril datang kepada Rasul mengetuk pintu. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin, Assalamualaikum ya khataman nabiyyin, Assalamualaikum ya habibah rabbal alamin. Malaikat Jibril salam dulu ke Nabi Muhammad. Ditanya oleh Fatimah, man antum, siapa kamu?
Ana Ijrail ya Muhammad, saya Ijrail. Coba Ustaz Zulhah tetap itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum siapa? Saya Ijrail Ustaz. Tuh pintu bukan ditutupkan di Paku 12 masuk dipanggil lagi. Akhirnya masuk saya malaikat Ijrail, ditanya oleh Rasulullah, kamu datang ke sini mau ngapain? Saya datang ke sini karena qadarullah sudah sampai. Ceritanya singkat, akhirnya terjadilah proses pencabutan nyawanya Nabi Muhammad SAW. Dan di situ mendengar berita tersebut turunlah malaikat Jibril alaihissalam, turun malaikat Mikail alaihissalam, turun para malaikat-malaikat yang ada di aras siap menyambut kedatangan ruhnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan ketika proses pencabutan nyawa tadi, malaikat Ijrail tidak mau melihat wajahnya Nabi Muhammad, tapi malaikat Ijrail membuang muka ke belakangnya. Tidak sanggup malaikat Ijrail melihat